Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah berjumpa lagi dengan kami dalam program Cara Cari Pahala Indahnya Islam. Dalam tema kali ini kita akan membahas jodoh sudah ada yang mengatur. Sebagaimana perkara atas anak Adam, bahwasanya 4 perkara tersebut tidak bisa ditangguhkan, tidak bisa maju dan tidak bisa mundur. Apa perkara tersebut? Yang pertama adalah hidup, kedua adalah mati, ketiga adalah jodoh, dan keempat adalah rezeki. Perkara ini tidak bisa dimaju, tidak bisa dimundur. Jadi untuk para jomblo jangan sedih, jangan galau. Bahwasanya jodoh sudah ada yang mengatur. Terkait daripada jodoh sudah ada yang mengatur, dalam Islam ini 4 perkara tersebut telah digariskan oleh Allah dalam Sidratul Muntaha. Dalam Syajaratul Ahya, garis-garis kehidupan manusia, baik itu kehidupannya, baik itu matinya, baik rezekinya, baik jodohnya, telah diatur oleh Allah dalam Sidratul Muntaha. Kita jangan bersandar kepada amal, tapi bersandarlah kepada Allah. Dengan maksud apa? Dalam 4 perkara tersebut diwajibkan atas kita berikhtiar. Nah, dalam perkara jodoh juga tidak bisa tinggal diam, saudara. Jadi dalam perkara jodoh, dalam perkara rezeki, kita wajib berikhtiar atau bersyariat. Sebagaimana Allah jelaskan, Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wabtagu ilahil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wabtagu ilahil wasilah, dan carilah jembatan, carilah sarana, carilah perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sesudah kita mendekatkan diri kepada Allah, la'alakum tuflihun, maka kamu akan menjadi orang yang beruntung. Nah, seperti itulah perkara jodoh. Walaupun di kalangan anak muda zaman sekarang, perkara jodoh memang agak rumit. Di mana rumitnya? Rumitnya itu tatkala saling perhatian, saling kepedulian, yang malah bukan menjerumuskan kepada dekat kepada Allah. Tapi hubungan tersebut malah membawa kepada kemaksiatan. Nah, oleh karenanya para pemirsa atau seluruh jamaah rahimakumullah, harus kita tidak boleh jauh daripada Allah. Zaman sekarang ini istilahnya bucin. Bucin itu bisa diartikan budak cinta atau buta cinta. Yang mana buta cinta ini berbahaya, saudara. Karena buta cinta ini bisa membutakan hati, membutakan jiwa, membutakan mata, membutakan akal, sehingga dapat melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh agama dan dilanggar akibat buta cinta. Oleh karenanya Islam menganjurkan kepada kita semua jamaah untuk bersandar kepada Allah dan menghidupkan sunnah dalam ikatan pernikahan. Jadi pemirsa yang galau, yang single, yang sering di PHP-in, yang baru putus, kalau bisa dekatkan diri dulu kepada Allah. Jangan langsung kita ambil kesimpulan untuk mendekatkan diri kepada manusia atau wanita. Nah, oleh karenanya saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mulai detik ini, mulai hari ini kita harus bertakwa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan kepada sunnah-sunnahnya Rasulullah, dan jangan jauhin para ulama. Karena sebab kita duduk dengan para ulama akan mampu menjaga hati, menjaga jiwa, menjaga akal daripada hal-hal yang bersifat kotor. Bahwasanya dalam perkara jodoh ini memang agak sulit kalau kita jauh dari pelita cahaya, sulit dari pelita hati, yang mana pelita hati tersebut adalah ulama. Lalu bagaimana Ustaz kunci tatkala kita ini mampu menjaga hati? Nah, saran daripada para ulama adalah untuk bimajlis hati solihin. Perbanyak duduk dengan orang-orang soleh. Karena duduk dengan orang soleh akan menjaga hati, menjaga pandangan, menjaga akal, dan menjaga pikiran. Jadi jangan jadikan sosial media kita, jangan jadikan handphone kita, jangan jadikan komunikasi kita ini melebihi di luar batas ambang pergaulan. Karena rusaknya zaman salah satunya akibat dibudidayakannya propaganda kafir yang dinamakan dengan pacaran. Oleh karenanya pacaran itu dilarang oleh agama. Bukan mendekatkan diri kepada Allah, malah tambah menjauhkan diri kepada Allah. Sehingga apa? Sehingga pacaran tersebut dapat membuat urusan anak dengan orang tuanya menjadi rusak. Contoh, ketika si anak ini punya pacaran, lagi suka dengan seseorang, lalu pacaran tersebut tidak memiliki pekerjaan, maka si anak itu akan merengek kepada kedua orang tuanya untuk membelikan jajanan kah, untuk mengajak jalan kah, atau untuk ajak nonton lah. Lalu dia tidak punya uang, sehingga orang tuanya tidak mau memberikan dia uang. Tapi walhasil apa? Si anak memaksa supaya bisa membahagiakan pacarnya yang belum jadi mahramnya. Nah, saudara, sepertinya sudah ada yang bertanya daripada masyarakat seputar tema kita kali ini, jodoh sudah ada yang mengatur. Mari saudara, sama-sama kita simak pertanyaan daripada jamaah dan kita lihat video berikut ini.
Cara cari pahala indahnya Islam. Ustadz mau tanya dong, kan saya dijodohkan dengan orang tua saya dan saya tidak mau dengan pilihan orang tua saya. Apakah itu termasuk dalam durhaka dalam Islam? Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah pertanyaan tersebut luar biasa saudara. Ketika seseorang anak dijodohkan oleh orang tuanya, namun si anak tersebut tidak sependapat atau tidak bisa menerima pilihan atas orang tuanya, apakah penolakan dari anak tersebut dibilang sifat durhaka menurut Islam? Nah, penjelasannya saudara-saudara dirahmati oleh Allah, bahwasanya menolak atas pilihan orang tua terkait jodoh bukanlah sifat durhaka atau bukanlah sikap durhaka. Apa dasarnya? Dasarnya sebagaimana hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Abbas. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sayabu ahaqqu binafsiha min waliyaha. Nah, seorang janda lebih berhak atas daripada walinya. Wal bikru, sedangkan perawan yastazinuha abuha binafsiha wazinuha. Nah, sedangkan perawan ini harus memenuhi persetujuan daripada anaknya. Maksudnya apa? Bimakna hadis tersebut bahwasanya seorang bapak harus bertanya tentang keinginan atau pilihan si anak. Jadi seorang anak harus mempunyai pilihan sendiri dan orang tua harus mengerti bahwasanya pilihan tidak bisa dipaksa. Sebagaimana hati dalam perkara ibadah juga tidak bisa dipaksa. Jikalau hati tersebut mempunyai keinginan, mempunyai kemauan, maka itu hati yang ikhlas, yang tulus. Lalu apakah penolakan tersebut sifat durhaka, Ustadz? Bahwasanya penolakan tersebut tidak bisa dibilang sifat durhaka. Sebagaimana dalam kitab Al-Adab Syariah Al-Maqdisi, Syekh Taqiyuddin menjelaskan bahwasanya orang tua tidak boleh memaksa kehendak dalam perkara jodoh atas anaknya. Kenapa? Karena anaknya lebih berhak untuk menentukan pilihannya. Jadi saudara-saudara rahmati oleh Allah, bagi kita sebagai orang tua tidak boleh memaksa kehendak diri kita sendiri, yang mana kehendak kita ini bukanlah pilihan terbaik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Boleh jadi menurut kalian baik, tapi menurut Allah belum tentu baik. Boleh jadi menurut kita buruk, tapi belum tentu buruk bagi Allah. Oleh karenanya kita sama-sama mencari jodoh yang diridhoi oleh Allah dengan syarat 4 hal. Rasulullah menganjurkan kita untuk memilih pasangan dalam 4 hal nih. Yang pertama, lihat wajah maliha, lihat fisiknya atau lihat tubuhnya. Yang kedua, Rasulullah anjurkan kita dalam memilih pasangan wa ahlaha, lihat keturunannya, lihat nasabnya, lihat bibit bobotnya. Yang ketiga, apa Rasulullah anjurkan kita? Wali maliha, lihat hartanya. Lalu yang keempat apa kata Nabi? Lihatlah fidiniha, lihatlah agamanya. Jikalau agama tersebut baik, maka 1, 2, 3-nya akan menjadi baik. Baik saudara pemirsa, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.